Salam tani selalu berinovasi. Nih kenapa padi yang rebah itu harus diberdirikan seperti ini. Jadi ada beberapa alasan, ada teori yang sangat mendasar sekali. Di antaranya saya akan jelaskan sedikit mengenai transpirasi. Jadi posisinya ketika padi berdiri seperti itu, karena transpirasi itu dia bergeraknya secara vertikal, jadi posisinya berdiri. Karena penguapan air itu dia naik akan secara vertikal, jadi posisinya ketika padi rebah atau rata seperti ini, itu akan tidak bagus dan tetap dia akan posisinya ke atas, naik secara vertikal. Dan akhirnya apa? Ketika posisi padi rebah seperti ini, itu akan mengurangi dan bobotnya pun pasti tidak bagus dan tidak mengisi. Adapun bulirnya tidak akan ngisi sempurna, karena dia akan menjadi pertumbuhan vegetatif. Ayo mas, seperti ini ya, contoh ini nih. Nah ini kan dia akarnya bagus di bawah posisinya, tapi posisinya dia rebah, otomatis tidak akan ngisi ke sana. Jadi dia akan tumbuh pada, misalkan ini yang atas, dia tumbuh dari mata tunas, yang ini akan membentuk atau merangsang tunas baru supaya tumbuh. Jadi kembali lagi ke vegetatif karena posisinya dia rebah. Tapi kalau misalkan ini dari awal ketika rebah langsung diberdirikan, 4 rumpun dijadikan satu untuk menopang supaya bisa berdiri, itu dia pertumbuhannya akan bagus. Jadi naik, air naik itu transpirasi, juga dia membawa nutrisi dan unsur hara yang ada di tanah. Jadi pengisian minimal, meskipun tidak maksimal, tidak normal, minimal itu bisa membantu untuk pengisian yang lebih bagus daripada ini terus rebah, karena posisinya tetap. Jadi secara vertikal dia naik secara vertikal. Nah itu pun berlaku untuk tanaman jenis mau monokotil atau dikotil. Kalau dikotil bisa disendat, misalkan seperti ini, dia disendat seperti ini, dan nanti akan tumbuh tunas yang berada di bawahnya. Karena ini dia pergerakannya dari sini itu tersendat, pasti dia akan tumbuh yang ada di bawahnya. Tunasnya seperti padi, ini juga dia akan tumbuh yang ada di bawahnya. Karena ini tersendat, dia dari bawah terus naik, dia akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Ini tunasnya seperti yang sudah saya jelaskan, dia tunasnya berseberangan. Ini sebelah sini, ini sebelah sini, berseberangan. Nah itu pun jika pertumbuhannya bagus, pasti ini dia akan tidak lama juga langsung tumbuh ke generatif atau pengisian langsung ke bunting. Padinya tidak lama akan bunting dan langsung keluar malai. Nah ini juga kan cepat, terkecuali kalau misalkan posisinya sebelumnya diputus dulu. Nah ini nanti bisa tumbuh membentuk anakan, jadi bukan istilahnya dia terpaksa. Nanti saya akan coba untuk itu, membentuk anakan baru dari
padi yang sudah dipanen. Kita buktikan untuk pertumbuhan atau pengisian bulirnya. Nah, ini ketika diberdirikan seperti ini akan lebih bagus mengisinya karena pertumbuhan vertikal, dan ini pun dia bisa menekan, ini tadinya sudah tumbuh, jadi sudah bisa menekan untuk pertumbuhan yang ada di bawah-bawah ini, tunasnya. Jadi dia bisa jadi lebih fokus lagi ke pengisian bulir. Itu cuman ini orangnya kecapean, mungkin ini tidak diikat lagi seperti ini. Nah, minimal meskipun tidak ngisi maksimal itu sudah bisa menaikkan bobot juga lumayan gitu, daripada dibiarkan secara rebah. Itu jadi dia kalau misalkan rebah akan memacu pertumbuhan anakan yang baru, karena dia juga sudah membentuk, dan mungkin ini bulirnya pastinya dia langsung berakar dan akan membentuk tanaman baru. Biasanya sudah ada yang berakar kalau seperti ini 3-4 hari juga cepat sekali. Sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.